Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Indah Wulandari dari kelas 12. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari bab 9, yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. Tadarus Al-Quran 5-10 menit. Sesuai tema, kewajiban untuk tadarus Al-Quran bertujuan menumbuhkan keinginan untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu faham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. B. Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran pada pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya sehingga ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. C. Strategi dakwah Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya, sehingga banyak yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan. Banyak di antara mereka yang memeluk Islam. 2. Perkawinan. Pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi ataupun anak bangsawan. Namun dengan proses harus diislamkan terlebih dahulu. Jika anak seorang bangsawan dinikahkan dengan para saudara, maka proses islamisasi dapat lebih cepat tersebar karena pengaruh bangsawan pada daerah tersebut. 3. Pendidikan. Para ulama yang datang ke Nusantara mendirikan lembaga pendidikan Islam. Kemudian banyak yang masuk dan diajarkan oleh para ulama. Apabila ilmu sudah dianggap cukup, mereka kembali ke kampung halaman dan mendirikan lembaga yang sama. Maka dari itu penyebaran Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat. Ulama yang mendirikan pesantren adalah Sunan Giri. 4. Tasawuf. Proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf dengan sifat khas akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu. Kelima, kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu, sehingga dari pengaruh sang raja, penyebaran ulama mudah diikuti dan diterima oleh masyarakat. D. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Nusantara. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera atau bermula dari Pasai, Aceh Utara. Yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab yang menyebarkan Islam dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, sehingga para raja dan masyarakat masuk Islam pula. Setelah agama Islam berkembang di Pasai dengan cepat menyebar ke Pariman, Sumatera Barat. Ulama yang membawa Islam ke Pariman itu Syekh Burhanuddin.
Bukti Islam diterima oleh masyarakat Sumatera Barat dengan kerelaan dan kesadaran yang mengatakan adat bersendi syara bersendi kitabullah. Raden Rahmat adalah seorang mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin. Para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa yang membawa agama Islam ke Kalimantan Selatan. Selain Kalimantan Selatan, juga Kalimantan Barat yang dimasuki agama Islam. Kemudian sejak abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian karena pengaruh Raja Maluku. Daerah yang mula-mula dimasuki Islam adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Kepi. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Abad ke-16, Islam masuk ke Sulawesi dibawa oleh Dato' R.I. Bandung. Sebelum Islam datang, penduduk menganut kepercayaan nenek moyang. Sebelum Raja Goa masuk Islam, para pedagang menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga banyak penduduk yang menganut agama Islam. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Tahun 1540, agama Islam masuk ke Nusa Tenggara. Agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Mula-mula berkembang di daerah Lombok. Secara pelan-pelan selanjutnya tersebar ke daerah Sumbawa dan Flores. 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-11 Masehi, agama Islam masuk ke Pulau Jawa. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah pesisir utara Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh yang terkenal berdakwah di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9, dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kerajaan Islam. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam di Padang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, maka kerajaan Samudra Pasai kelanjutan dari kerajaan Islam Peurela atau Perlak didirikan oleh Sultan Malik al-Saleh pada tahun 1285 atau abad 13 Masehi. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Syah atau disebut Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 3. Demak. Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah, Pati Unus atau putra Raden Patah, yaitu seorang pemimpin armada Demak untuk menghadapi serangan terhadap Portugis di Malaka. Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. 4. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Tindakan Arya Panggiri menimbulkan perlawanan. Hal ini dimanfaatkan Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Karena itu, menjalin kerjasama. Setelah dapat dikalahkan, Pangeran Benawa menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng karena ia berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung,
Mataram mencapai masa kejayaan, akan tetapi mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan pengganti Sultan Agung. Setelah terjadi perjanjian Giyanti, Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. 6. Cirebon. Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya. Kemenangan Fathahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik untuk menjodohkan dengan Ratu Wulang Ayu. Pada abad ke-17, terjadi perselisihan dalam keluarga, sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. 7. Banten. Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintah dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tritayasa dan diakhiri persengkatan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. 8. Makassar. Abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat kerajaan yaitu Goa dan Talo. Kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Sebagai rajanya adalah Raja Goa dan Sultan Alauddin sebagai Makubumi atau Perdana Menteri adalah Raja Talo. Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. 9. Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13, mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Sultan Nuku adalah raja yang terkenal dari Tidore. Munculnya Sultan Khairun sekarang menjadi nama universitas di Ternate. F. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. 1. Gerakan Pendidikan dan Sosial. Kaum pembaharu memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. A. Sekolah Tawalib. Sekolah yang berasal dari surau jembatan besi pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919 diterapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Selain itu, para pelajar diperkenalkan koperasi guna memenuhi kebutuhan mereka. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI. B. Jamiat Khair. Organisasi didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905 yang didirikan oleh Syahid Muhammad Al-Fashir bin Syihab, Syahid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Syekhan bin Syihab, semua termasuk golongan kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, mendirikan dan membina sekolah dasar. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Tidak diajarkan bahasa Belanda dan diganti dengan bahasa Inggris. C. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memutuskan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair. Al-Irsyad menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan elit atau kecil. D. Persyarikatan Ulama. Perwujudan dan gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 atas inisiatif Kiai Haji Abdul Halim. Organisasi tersebut semula bernama Hayatul Qulub. Nama tersebut diubah menjadi Persyarikatan Ulama dengan tujuan menyatukan para ulama dan mengajak mereka bagaimana cara modern dalam mengelola pendidikan. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama Santri Asromo.
dan memiliki kelebihan yaitu kurikulumnya memadukan pengetahuan agama dan umum seperti sistem madrasah sekarang. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Umat Islam atau PUI. Nahdlatul Ulama atau NU. Pada tahun 1916 dibentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an atau Kebangkitan Tanah Air. Tahun 1918 didirikannya Tasriful Afkar atau dikenal dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran. Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar atau Pergerakan Kaum Saudagar untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis. Mengantisipasi perkembangan zaman, setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama dan didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha yaitu di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi, serta mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kegiatan dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Organisasi sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Dengan bekal akidah, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup dengan tuntunan ajaran Al-Quran. Muhammadiyah merupakan ormas. Ormas ini memiliki beberapa puluh rumah sakit kesehatan ibu dan anak atau BKIA dan panti asuhan. Muhammadiyah menekankan pentingnya pintu ijtihad di bidang hukum Islam agar terbebas dari taklid buta serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Persatuan Islam atau Persis. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Masalah agama dalam majalah Al-Munir, terbitlah Padang, dan majalah Al-Manar terbitan Mesir yang telah lama menjadi bacaan dan perhatian mereka. Persis memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan dakwah lainnya. Persis bertujuan mengamalkan ajaran Islam di setiap segi kehidupan anggota dalam masyarakat dan menempatkan kaum muslim pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Terakhir, 2. Gerakan politik. Pada awal abad 20 perjuangan dilakukan dengan mendirikan organisasi, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsopol atau organisasi sosial politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Sarekat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Pada tanggal 11 November 1911 SI didirikan di Solo, dan tanggal 16 Oktober 1905 Sarekat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudi. SI kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik yang diharapkan dapat memperjuangkan seluruh umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Cukup sekian dan terima kasih.